Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mira Ariani dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Malikus Saleh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir MK Media Pembelajaran. Video ini akan membahas mengenai salah satu materi hukum dasar kimia, yaitu massa molekuler relatif atau MR dan massa atom relatif, yaitu AR. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membantu teman-teman dalam memahami massa atom relatif dan massa molekuler relatif. Di dalam organisasi, kita tidak dapat bergantung pada diri sendiri. Kita harus berkomunikasi dengan yang lain dan bekerja sama untuk meraih tujuan bersama. Sama halnya dengan sebagian besar atom. Mereka berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kestabilan. Ketika atom-atom bergabung menjadi molekul atau senyawa, maka atom tersebut akan membentuk sifat molekul yang berbeda dari sifat unsur-unsurnya. Hal ini juga terjadi pada massa atom relatif dan pada massa molekul relatif. Mari kita bahas mengenai massa atom relatif terlebih dahulu. Massa atom relatif atau AR adalah perbandingan massa rata-rata suatu atom terhadap 1/12 massa satu atom karbon 12. Selain pengertian tersebut, massa atom relatif juga dapat didefinisikan sebagai massa rata-rata dari seluruh isotop yang ada di alam. Untuk menentukan massa atom relatif atau AR pada suatu unsur, kita dapat menggunakan rumus ARE sama dengan massa rata-rata satu atom E dibagi 1/12 kali massa satu atom C12. Massa satu atom C12 dapat ditulis 12 SMA atau 12 AMU, yaitu atomic massa unit. Atom karbon 12 ini digunakan untuk standar, sehingga satu satuan massa atom dapat didefinisikan sebagai suatu massa yang besarnya tepat sama dengan 1/12 massa satu atom C12. Untuk menentukan massa atom relatif suatu unsur, kita bisa melihat nomor massa suatu unsur pada sistem periodik. Seperti contohnya, pada unsur magnesium dengan lambang Mg memiliki nomor massa 12, sehingga atom magnesium memiliki massa atom relatif 12. Sebagai contoh lain, dapat dilihat pada atom klorin dengan lambang Cl yang memiliki nomor massa 35,5. Sesuai dengan teori yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa nomor massa dapat didefinisikan sebagai AR, sehingga massa atom relatif unsur klorin adalah 35,5. Begitu pula pada unsur oksigen yang mempunyai nomor massa 16, sehingga artinya oksigen mempunyai massa atom relatif atau AR yaitu 16. Lalu pada unsur hidrogen mempunyai massa atom relatif 1 dan pada unsur ferum mempunyai massa atom relatif 56. Di alam terdapat dua jenis isotop atau lebih. Nah, dalam menentukan kelimpahan isotop, kita harus menentukan terlebih dahulu massa atom relatif dari jenis-jenis isotop tersebut dengan rumus ARX sama dengan persen kelimpahan isotop 1 dikali massa atom 1 ditambah persen kelimpahan isotop 2 dikali massa atom 2 ditambah persen kelimpahan isotop 3 dikali massa atom 3 lalu dibagi dengan 100 dengan keterangan AX1, AX2, AX3 dan seterusnya adalah besarnya kelimpahan isotop, sedangkan A1, A2, A3 adalah massa atom. Untuk melatih pemahaman teman-teman mengenai massa atom relatif, maka teman-teman bisa melihat contoh soal berikut. Massa satu atom unsur X adalah 4,037 dikali 10 pangkat minus 23. Sedangkan massa satu atom C12 adalah 1,99268 dikali 10 pangkat minus 23 gram. Yang ditanya, berapakah massa atom relatif unsur X? Untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman bisa menggunakan rumus ARX sama dengan massa satu atom unsur X dibagi 1/12 massa satu atom C12. Kemudian masukkan nilainya. Pada soal diketahui massa satu atom unsur X adalah 4,037 dikali 10 pangkat minus 23. Sedangkan massa satu atom C12 adalah 1,99268 dikali 10 pangkat minus 23 gram.
Lalu 10 pangkat minus 23 dicoret-coret, kemudian 1 dikali 1,99268 lalu dibagi dengan 12. Hasilnya 0,166. Kemudian 4,037 dibagi dengan 0,166 dan mendapatkan hasil yaitu ARX sama dengan 24,311. Selanjutnya soal yang kedua. Tembaga di alam mempunyai dua jenis isotop, yaitu isotop Cu dengan nomor massa 65 dan Cu dengan nomor massa 63. Jika diketahui massa atom relatif tembaga adalah 63,4, maka kelimpahan isotop Cu dengan nomor massa 63 adalah, untuk menyelesaikan soal tersebut, langkah yang pertama, kita bisa menggunakan rumus ARX sama dengan persen kelimpahan isotop 1 dikali massa atom 1 ditambah persen kelimpahan isotop 2 dikali massa atom 2 lalu dibagi dengan 100. Kemudian masukkan nilai AR tembaga yaitu 63,4, kemudian persen kelimpahan isotop tembaga 1 63, lalu massa atom. Nah, di sini massa atomnya tidak diketahui sehingga dimisalkan dengan X, lalu ditambah kelimpahan isotop tembaga 2 dengan nilai 65 lalu dikali massa atom tembaga 2. Karena di sini massa atom tembaga 2 tidak diketahui, maka dimisalkan jika massa atom tembaga yang pertama itu bernilai X, maka massa atom tembaga kedua berarti 100 dikurang dari massa atom tembaga yang pertama. Selesai memasukkan nilai sesuai dengan rumus, selanjutnya dijumlahkan 63 dikali X, 63X ditambah 65 dikali 100, 6500, lalu 65 dikali X sama dengan 65X dibagi dengan 100. Lalu 63,4 dikali 100 nilainya 6340. Kemudian 63X dikurangi 65X hasilnya minus 2X. Selanjutnya 2X dipindahkan ke ruas kiri, lalu 6340 dipindahkan ke ruas kanan. Kemudian 6500 dikurangi 6340 dan hasilnya 160. Lalu 160 dibagi dengan 2, hasilnya 80. Sehingga dapat disimpulkan kelimpahan isotop tembaga dengan nomor massa 63 adalah 80%. Selanjutnya pembahasan mengenai massa molekul relatif. Massa molekul relatif atau MR adalah massa rata-rata molekul suatu senyawa berdasarkan berat karbon 12 sebagai acuan. Nah, yang dimaksud dengan molekul di sini adalah gabungan dari atom-atom. Selain pengertian tersebut, secara sederhana, massa molekul relatif dapat didefinisikan sebagai jumlah AR dari semua atom dalam suatu molekul. Adapun fungsi dari massa molekul relatif atau MR adalah 1. MR dapat digunakan untuk menghitung massa dari suatu molekul. Yang kedua, massa molekul relatif juga berfungsi untuk menentukan rumus molekul. Rumus molekul ini dapat digunakan untuk mencari jumlah atom setiap unsur penyusun dari suatu molekul. Selanjutnya, fungsi dari massa molekul relatif salah satunya menjadi variabel dalam mencari molaritas. Semisal, kita akan menentukan titik didih, tekanan osmotik atau titrasi asam basa, dan perhitungan kimia lainnya, maka kita harus menggunakan rumus molaritas. Jika ingin menggunakan rumus molaritas, maka harus diketahui massa molekul relatif atau MR dengan rumus seperti molaritas sama dengan mol, yaitu massa per mR dikali volume, atau molaritas sama dengan massa per mR dikali 1000 per volume. Rumus massa molekul relatif. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung massa dari suatu molekul adalah mR AXPY sama dengan X dikali ARA ditambah Y dikali ARB. Dengan keterangan X dan Y sebagai indeks dan ARA juga ARB adalah jumlah massa dari suatu atom. Secara sederhana, massa molekul relatif dapat ditulis dengan formula
Mr sama dengan jumlah AR dari semua atom dalam suatu molekul. Selain itu, rumus lain dari massa molekuler relatif adalah Mr senyawa X sama dengan massa satu molekul senyawa X dibagi 1/12 massa satu atom unsur C12 atau karbon. Dalam penggunaannya, ketiga rumus ini sebenarnya sama saja, yaitu digunakan untuk menghitung massa molekuler relatif. Hanya saja formulanya berbeda. Contoh soal 1. Tentukan massa molekuler relatif senyawa CH2O. Diketahui ARH sama dengan 1, ARC sama dengan 12, ARO sama dengan 16. Untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menggunakan rumus MrCH2O sama dengan ARC ditambah 2 dikali ARH ditambah ARO. Lalu diisi ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1, kemudian dikali dengan 2 indeks, dan ARO sama dengan 16. Selanjutnya jumlahkan AR dari semua atom. Dan didapatkan MrCH2O adalah 30. Soal yang kedua, massa molekul senyawa X adalah 14,66 dikali 10 pangkat minus 23 gram. Tentukanlah massa molekuler relatif senyawa tersebut. Jika diketahui massa satu atom unsur C12 adalah 1,993 dikali 10 pangkat minus 23 gram. Dalam menyelesaikan persoalan ini, dapat menggunakan rumus Mr senyawa X sama dengan massa satu molekul senyawa X dibagi 1/12 massa satu atom unsur C12. Kemudian masukkan masing-masing nilainya. Di soal telah diketahui massa molekul senyawa X adalah 14,66 dikali 10 pangkat minus 23 gram. Sedangkan massa satu atom unsur C12 adalah 1,993 dikali 10 pangkat minus 23 gram. Setelah dimasukkan nilainya, 10 pangkat minus 23 dicoret-coret, lalu 1 dikali 1,993 dibagi dengan 12, hasilnya 0,166. Kemudian 14,66 dibagi 0,166 mendapatkan hasil Mr senyawa X sama dengan 88,313. Sekian dari video pembelajaran ini, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.